Baik, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andika Doktavian. Dalam presentasi ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai topik pembelajaran mobil, tren, dan tantangan. Dalam presentasi kali ini, ada beberapa hal yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, ada terkait dengan orientasi dari topik yang akan dibawakan. Yang kedua itu teori pokok topik yang saya bawakan pada hari ini. Yang ketiga itu tantangan peluang. Dan solusi selanjutnya ada penelitian yang berhubungan mengenai mobile learning. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, sebelum kita maju lebih jauh mengenai mobile learning, kita perlu tahu istilah dari mobile learning itu sendiri. Nah, apa sih mobile learning itu? Mobile learning itu merupakan bagian dari perkembangan dunia pendidikan yang bersejarah. Dengan perkembangan zaman, karena adanya adaptasi teknologi, sehingga adaptasi teknologi ini pun kita gunakan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menguasai dan juga mengaplikasikan materi yang telah diterima selama proses pembelajaran berlangsung. Dalam mobile learning sendiri, media pembelajaran yang kita gunakan itu menggunakan media seluler, sehingga nanti dapat meningkatkan interaksi yang berlangsung antara siswa dengan materi pembelajaran dan juga dengan pengajarnya tanpa adanya batasan waktu, tempat, dan kondisi yang sedang dialami. Dari segi penelitian telah diketahui bahwa sebenarnya e-learning ini juga mampu untuk meningkatkan interaksi antara pelajar dengan tenaga pendidik dan juga bisa meningkatkan minat mahasiswa dalam mempelajari materi. Karena memang zaman sekarang dengan adanya perkembangan digital yang sangat signifikan, interaksi antara siswa dengan media mobile phone ataupun handphone atau Android yaitu cenderung sangat masif. Sehingga dengan adanya metode pembelajaran ini, kita bisa memberikan atau menyajikan materi secara lebih interaktif. Namun, metode pembelajaran ini dirasa harus dikaji dan diteliti secara lebih lanjut sehingga dapat memastikan bahwa proses pembelajaran yang berlangsung dengan metode ini menghasilkan siswa yang mampu menguasai materi dengan baik dan juga dapat memberikan manfaat yang lebih banyak dibandingkan dengan tantangan yang mungkin akan dihadapi oleh siswa, terutama dalam penelitian ini adalah siswa dasar atau biasanya kita kenal dengan SD. Dari pokok dalam mobile learning sendiri itu ada 3 teori utama. Yang pertama itu adalah model pembelajaran, yang kedua itu adalah pembelajaran yang lebih mobile atau portable, yang ketiga adalah penggunaan perangkat seluler yang selanjutnya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Pertama, akan saya jelaskan mengenai model pembelajaran yang diterapkan dalam proses pembelajaran mobile learning itu adalah hasil dari pengembangan e-learning dan juga merupakan bagian refleksi learning yang mana ini telah diungkapkan melalui penelitian Al-Katanaweh pada tahun 2022. Jadi, jika sebelumnya pada metode siswa itu cenderung akan banyak berinteraksi dengan komputer atau PC atau kepanjangannya personal komputer, dalam mobile learning sendiri ya konsep ini kemudian dikembangkan bagaimana kemudian siswa itu berinteraksi dengan materi dan juga tenaga pendidik atau pengajar itu dengan media seluler seperti tadi halnya Android, tablet, dan berbagai gadget lainnya. Selanjutnya, mengenai konsep mobile. Untuk konsep mobile itu sendiri merujuk pada satu sistem pembelajaran di mana proses pembelajaran interaktif dan juga lebih fleksibel tanpa adanya batasan waktu dan tempat serta kondisi yang sedang dialami. Jadi di dalam konsep ini, seorang siswa itu dapat menerima materi, dapat mempelajari suatu materi, entah itu ada di rumah, di sekolah, ataupun di tempat dia bermain,
tanpa ada batasan waktu, bisa aja siang, sore, ataupun malam, ya ketika memang siswa ini memiliki kesempatan untuk mempelajari materi tersebut. Selain itu, konsep mobile sendiri juga dapat merujuk pada sumber materi ataupun akses materi yang dapat diperoleh oleh siswa tersebut, yang mana seluruh materi sebenarnya pada saat ini kan lebih banyak tersebar secara luas dan dipublikasikan juga secara luas melalui internet. Nah, dengan adanya sistem pembelajaran model learning, kita dapat mendorong siswa untuk kemudian membuka wawasan dan juga pemahaman mereka dengan materi itu, tidak hanya dari apa yang disampaikan guru ketika pembelajaran, tetapi mereka juga dapat menggali materi tersebut secara lebih mendalam melalui berbagai postingan ataupun berbagai literatur ilmiah yang dapat mereka peroleh melalui internet. Selanjutnya, untuk konsep yang ketiga, yakni seluler. Seluler itu berkaitan dengan perangkat yang akan mereka gunakan dalam proses pembelajaran. Nah, seluler di sini merujuk pada penggunaan gadget seperti yang saya sudah jelaskan di awal, di mana gadget yang digunakan itu dapat berupa handphone, Android, handphone pintar, kemudian juga dapat menggunakan tablet atau bahkan laptop, yang mana dalam gadget ini telah dimodifikasi dan telah memiliki berbagai fitur yang memungkinkan seorang siswa untuk mengakses berbagai materi, baik itu dalam bentuk elektronik, yang saya maksud tadi itu electronic book atau buku elektronik, ataupun mereka juga dapat mengakses materi tersebut dalam suatu aplikasi maupun media interaktif seperti game interaktif yang berhubungan materi yang telah disajikan, dan juga ya berbagai pendekatan lainnya yang dapat meningkatkan minat belajar dari siswa itu sendiri, yang kemudian secara jangka panjang akan berdampak pada bagaimana kemampuan kognitif dan juga kemampuan seseorang siswa dalam mempelajari materi yang telah mereka terima. Waktu atau tempat. Yang kedua yaitu dari segi aksesibilitas. Siswa memiliki akses tak terbatas ke sumber belajar melalui internet, termasuk e-book, artikel ilmiah, dan materi lainnya. Yang ketiga, dari segi kolaborasi. Mobile learning sendiri meningkatkan interaksi antara siswa, guru, dan teknologi secara berkelanjutan. Dan yang keempat yaitu dari segi motivasi. Penggunaan perangkat modern seperti smartphone dan materi interaktif membuat pembelajaran lebih menarik dan relevan bagi siswa. Namun, terdapat juga tantangan utama dalam mobile learning ini. Yang pertama yaitu akses internet. Daerah dengan jaringan internet terburuk menghambat kelancaran mobile learning tersebut. Yang kedua, kapabilitas pengajar. Guru yang kurang familiar dengan teknologi menghadapi kesulitan beradaptasi dengan mobile learning tersendiri itu. Yang ketiga yaitu ketersediaan perangkat. Tidak semua siswa memiliki gadget yang memadai sehingga bisa tertinggal. Jadi bila mana tidak ada siswa yang tidak mempunyai seluler, maka ya udah dia akan tertinggal. Yang keempat, kesulitan memonitor siswa dapat memicu kekurangan seperti menyontek atau copy paste dari internet. Dan yang terakhir yaitu solusi untuk tantangan tersebut. Yang pertama, meningkatkan akses internet di sekolah untuk mendukung proses belajar. Dan kedua, memberikan pelatihan komprehensif bagi guru agar dapat beradaptasi dengan teknologi baru. Yang ketiga, mengadakan bantuan perangkat belajar dari perintah dan meningkatkan kesadaran orang tua akan pentingnya gadget. Dan yang keempat, menerapkan monitoring ketat saat ujian, seperti contohnya menggunakan aplikasi khusus atau remote monitoring untuk mencegah pelanggaran. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu perkembangan teknologi telah membawa dunia pendidikan untuk mengembangkan inovasi pada metode pendidikan pada siswa. Mobile learning yang merupakan pengembangan dari e-learning telah diteliti dan memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan kemampuan belajar,
kedisiplinan, dan minat belajar. Namun, untuk memastikan agar proses pembelajaran lebih optimal, hambatan yang dialami perlu diatasi dan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh metode pembelajaran ini sehingga dapat menghasilkan capaian pembelajaran yang lebih optimal.